Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yaitu tentang motivasi dan partisipasi kerja. Langsung saja, yang pertama yaitu pentingnya motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Pentingnya memegang peranan penting dalam suatu organisasi. Dalam menjalankan organisasi, peran manusia merupakan hal yang krusial dan tidak dapat dipisahkan dari sistem berorganisasi. Peran dan pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat dijelaskan bahwa semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh manusia dapat digunakan untuk mencapai tujuan pribadi dan organisasi. Memiliki motivasi diri sangat penting dalam kehidupan, termasuk juga dalam pekerjaan. Dengan dorongan yang kuat, apalagi muncul dari diri sendiri, maka seseorang akan tetap optimis, tidak mudah putus asa dan kehilangan arah, tahan terhadap rintangan dan hambatan, selalu berpikir positif. Berikutnya yaitu ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi tersebut dan wajib untuk diwaspadai, yaitu yang pertama, rasa tidak percaya diri, karena perasaan ini menjadi penghalang terbesar dalam meningkatkan motivasi diri sendiri. Yang kedua, tidak ada tujuan jelas. Tanpa tujuan, seorang tidak akan memiliki kemauan atau antusiasme melakukan sesuatu. Yang ketiga, tidak mengetahui harus melakukan apa walaupun telah memutuskan tujuan yang ingin dicapai. Seringkali seseorang merasa putus asa karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang keempat, tegas terhadap diri sendiri. Kendalikan diri dengan tetap berpegang teguh pada motivasi yang ada demi mencapai suatu tujuan. Yang kelima, tegas terhadap diri sendiri. Kendalikan diri dengan tetap berpegang teguh pada motivasi yang ada demi tetap mencapai tujuan. Yang keenam, yang terakhir, yaitu tetap percaya diri. Pikiran akan kemampuan untuk menggapai apa yang dicita-citakan sangat penting. Selanjutnya yaitu motivasi dan motivasian dalam manajemen, diantaranya yaitu motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke arah tujuan tertentu. Lanjut, yaitu ke cara untuk meningkatkan motivasi kerja ialah sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi lewat sentuhan-sentuhan kecil, mengobarkan semangat bawahan dengan cara membuat mereka merasa penting. Memberikan kritik yang konstruktif untuk bawahan, menggunakan taktik untuk mengatasi bawahan yang tidak loyal. Berikutnya yaitu tujuan motivasi adalah meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam, meningkatkan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang 9, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang ke-10, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Selanjutnya itu partisipasi kerja. Partisipasi kerja yaitu adalah tanggung jawab karyawan yang didasari pada kesadaran penuh dalam mentaati dan mematuhi serta mengerjakan semua tugas pekerjaannya dengan baik. Manfaat yaitu penerapan partisipasi dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah partisipasi akan menaikkan rasa kebersamaan dalam kelompok yang akibatnya akan menaikkan kerjasama anggota kelompok di dalam penetapan sasaran. Partisipasi dapat mengurangi rasa tertekan. Berikutnya
yaitu prinsip-prinsip dalam mewujudkan motivasi dan partisipasi kerja. Prinsip partisipasi pegawai diharapkan dapat ikut serta berpartisipasi, memberikan ide-ide tentang produk apa saja yang hendak diciptakan dan bagaimana prosedur mengerjakannya. Dan yang kedua, prinsip komunikasi adalah informasi antara atasan dan bawahan atau sesama pegawai harus terjalin dengan lancar agar pekerjaan pun berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang ketiga, prinsip mengakui adil bawahan adalah mempunyai andil di dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang adalah pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Yang kelima, prinsip yaitu pendelegasian wewenang adalah apa yang kita inginkan pegawai bawahan, maka secara tidak langsung mereka akan termotivasi bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.